Kenapa harus bahasa Inggris sih? Oh, saya pikir orang luar. Kau tidak ada baju lain kah? Ada, kenapa emang? Tutup. Iya, tutup. Janganlah begitu. Kenapa emangnya? Bukan. Karena ketika kamu memakai seperti itu, maka laki-laki akan menilai kamu itu sangat rendah loh. Serius loh. Tapi ketika kamu menutup aurat dengan sempurna, maka laki-laki menghina bahwa, oh susah orang ini, tidak bisa dibelikan dengan uang, harus dibelikan dengan iman. Anjay. Masya Allah. Aku tanya, Una ini agamanya apa, Una? Muslim. Muslim, tapi kok nggak kelihatan muslim ya? Pada kesempatan kali ini, Bang Loding awalnya mengira wanita ini bukan seorang muslimah karena dari penampilannya tidak tampak ciri sebagai muslimah. Namun setelah diketahui bahwa wanita tersebut adalah seorang muslim, Bang Loding tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mengajukan sebuah tantangan dalam diskusi ini. Jika wanita tersebut kalah, maka ia harus bersedia menepati kesepakatan untuk mengenakan hijab. Mari kita simak bagaimana dialog dan tantangan ini berlangsung. Tonton video ini sampai akhir karena ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Tinggalnya di mana, Una? Una tinggalnya di Oh mana? iya? Aku di Jakarta, Cibubur. Salam buat semua keluarga di Jakarta, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan Amin. segala usahanya ya. Amin. Una, kita berdua challenge ya, kita PKPK, tapi kalau Una kalah, Una pakai jilbab, boleh tidak? Oke? Boleh. Ini dalam. Tadi saya tidak lihat teman-teman karena saya pakai kacamata hitam ya. Oke teman-teman, janda ujung, jaga ujung. Kalau Una ini statusnya apa, Una? Statusnya gadis, single moms atau bini orang? Masih gadis. Masih Kelihatan gadis. tua. Pantas tadi yang ada taping, Bang, kalau muslim bilang 150 juta plus seperangkat alat sholat, maharnya kata. Sabar teman-teman. Kenapa Una suka berpakaian seperti itu? Coba saya mau tanya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Astagfirullahaladzim. Enggak sih. Tidak, saya tanya kenapa. Oh iya. Kan pasti ada alasannya kan? Enggak, aku enggak suka pakai pakaian terbuka. Ini karena gerah aja jadi aku buka tadi gitu. Iya. Jadi begini. Ketika perempuan, ini pemahaman saya, semoga pemahaman saya ini salah, tapi ini bisa untuk kamu pikirkan. Pemahaman saya itu begini, ketika wanita membuka aurat dan berhadapan dan menabur dan ketika wanita buka aurat di hadapan kamera dan disiarkan di media sosial, itu berarti seorang perempuan yang haus akan perhatian laki-laki. Begitu. Karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Begini, Una. Kita semua ini pengen bahagia, benar tidak? Betul. Betul kan? Tidak ada manusia yang pengen susah, betul? Betul. Tidak ada. Tapi terkadang kita ini mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara Allah. Akhirnya kita merasakan bahwa bahagia, tetapi ternyata kita hancur. Karena kebahagiaan itu hanya simpel. Wa may yuti'ila wa rasulahu faqad fawza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu sudah menjadi ketetapan. Tapi terkadang kita mau mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri, akhirnya kita hanya mendapat kehancuran, bukan kebahagiaan. Contoh, ketika kamu live tadi membuka aurat seperti itu, ada laki-laki yang lewat, scroll tiba-tiba lewat, oh, wih bening sekali ini perempuan ya. Nah, dikirimlah kamu satu topi, pung, langsung, makasih bang. Didobol lagi paus, makasih bang, abang orang baik, ditambah lagi singa, aduh abang izin follow, tiba-tiba di fallback langsung DM kamu, kasih nomor WA aja ketemu, apa yang terjadi? Gitu. Kamu pengen enggak dapat lelaki yang baik, yang mampu membimbing kamu di dunia maupun di akhirat? Mampu kan? Mau kan? Nah, mulai yang sekarang niat baik-baik, berpenampilan baik-baik, bicara baik-baik, berbuat baik-baik, maka Allah kasih yang terbaik buat kamu. Karena di dalam Al-Quran itu Allah janjikan. Kamu percaya Al-Quran? Percaya. Di dalam Al-Quran itu Allah janjikan lelaki yang baik untuk wanita yang baik, lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Jadi selagi kamu tidak menghargai diri kamu yang diberikan oleh Allah kepada kamu, maka Allah pasti kasih yang terburuk buat kamu. Gitu. Ketika kita menutup aurat ini, oh saya ini kan belum siap, saya menutup aurat. Nah, itu hanya bisikan-bisikan iblis.
Kita menutup aurat ini bukan berarti kita ini sudah baik atau tidak baik, tetapi kita menutup aurat ini karena kewajiban kita sebagai beragama muslim. Ketika kamu masuk satu perusahaan, tugas kamu di situ mentaati segala aturan-aturan perusahaan itu. Benar tidak? Bukan kamu membantah. Kalau kamu membantah aturan perusahaan itu, maka konsekuensi kamu akan dikeluarkan. Kita ini tidak datang ke dunia, tetapi didatangkan oleh Allah ke dunia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu menutup aurat itu adalah ibadah. Jadi kalau boleh silakan bisa pakai jilbab biar kelihatan cantiknya. Udah, di sini banyak perempuan-perempuan yang soleha, laki-laki yang soleh pengen melihat kamu itu menutup aurat dengan sempurna. Dan mereka selalu doakan yang terbaik buat kamu. Semoga dimudahkan urusanmu, dilancarkan rezekimu dan diberikan kamu jodoh yang terbaik dunia maupun di akhirat. Oke? Pergi pakai jilbab. Ini nurut dia nih. Ini kalau jadi istri nurut teman-teman. Nurut dia nih. Kau tahu? Ya. Udah, pergi sudah tahu. Wanita-wanita itu mereka menabur aurat di media sosial karena haus perhatian akan lelaki. Ingat. Jika wanita menutupi aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena iman. Tetapi jika wanita membuka aurat dengan sempurna, lelaki mencintai dia karena nafsu. Kamu pilih yang mana? Mau dicintai karena iman, apa mau dicintai karena nafsu? Kalau dicintai karena nafsu, apapun yang kamu minta dia berikan. Tetapi apa yang dia inginkan sudah dapatkan dari kamu, maka kamu akan dia tinggalkan. Setelah itu kamu putuskan dia emosi, tiba-tiba kamu ejek-ejek dia buat status. Buat apa cantik tapi sudah kutelanjangi. Coba. Pergilah pakai jilbab. Ayo, udah kalah kamu, pergi. Bentar, Nurut ya. Aku Pakai mukena lah, mukena kelihatan bagus kalau mukena. Ya. Aku Kalau tidak ada mukena lagi, ya Iya. cek dulu ya. Bahaya kalau tidak ada mukena, terpaksa dibeli kain kafan. Mana suaranya tadi yang bilang yang bening-bening? Ini sudah ada yang bening nih. Tapi jangan bilang bungkus-bungkus. Kalau kalian bilang bungkus-bungkus, saya pula yang disuruh bungkus pakaian di rumah. Jilbabnya nggak ada, pakai mukena aja paling. Iya mukena saya. Pakai mukena. Ayo, ambil mukena. Pergi ambil mukena. Nurut sekali dia ini. Nurut sekali. Apalagi yang tidak ada? Oh ada. Ada. Lihat teman-teman, kalau mau lihat kecantikan wanita soleha yang sesungguhnya ketika dia pakai ini, kita iringi dengan lagu Detik pasir di padang tanduk. Baca bismillah, bismillah. Ah? Apa? Baca bismillah, kalau pakai baca bismillah. Oh, iya ya. Bismillah. Masya Allah, nurut kan? Subhanallah, lihat kan? Coba teman. Tapi jilbab. Masya Allah, cantik tidak teman-teman? Yang katakan cantik teping satu dong. Coba. Cantik. Nah, coba dipakai. Ayo, Dah. kita match sekali lagi. Silakan. Nah, Una, rambut itu aurat Ya. atau bukan? Aurat. Aurat. Apakah menutup aurat itu wajib? Wajib. Wajib. Kalau satu kewajiban kita tidak turuti, kita tidak laksanakan, apa yang kita dapatkan? Dosa. Dosa. Ketika kita mati dalam keadaan berdosa, tempat kita di mana? Di neraka ya. Di neraka. Apakah Una yakin bahwa kita semua akan mati? Yakin. Apakah Una mau masuk neraka? Enggak. Nah, mulai dari sekarang tutupilah baik-baik, karena Rasulullah SAW pernah berjalan dan turunlah hujan. Setelah itu beliau berteduh dan dia melihat hujan yang jatuh ini, beliau menangis. Maka ditanyalah oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis melihat hujan yang jatuh ini?" Maka apa kata Rasulullah?
aku akan membayangkan betapa banyak umat-umatku berjatuhan ke neraka sebanyak hujan yang jatuh ini, dan yang paling banyak itu adalah kaum nisa. Mereka berpakaian tapi telanjang. Itu. Ingat loh, kalian ini wanita-wanita muslimah ini sangat dimuliakan di dalam Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada namanya Quran surah An-Nisa. Tetapi kalian tidak tahu mempergunakan kecantikan kalian yang Allah berikan itu dengan cara menarik ridho Allah. Melainkan kalian menarik itu hanya lelaki-lelaki yang hidung belang. Berapa banyak perempuan yang tidak menutup aurat dengan sempurna dihancurkan oleh laki-laki hidung belang. Jika laki-laki memandang kamu dalam posisi penampilan kamu seperti tadi, maka dalam hatinya, saya bisa mendapati dia dengan uang. Tetapi jika kamu berpakaian seperti ini, yakin tidak ada yang akan mengganggu kamu. Coba tadi kalau, yuk kita challenge yuk, kalau kamu kalah buka satu tali begini, nah coba. Ini zaman dihancuran, zaman Jababiro. Ingat ya, Una, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kalau dunia ini tempat tinggal, berarti para nabi terdahulu, para sahabat terdahulu, mereka masih ada di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Islam itu lahir diazankan, mati disolatkan. Islam itu lahir diazankan, mati disolatkan. Ya, kalau sudah azan tidak lama lagi solat. Dan kita semua di sini sudah diazankan, maka tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Nah, jangan sampai kita dalam menunggu kematian ini kita lalai atas perintah Allah, akhirnya kita mati tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita itu itu ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita tes polisi gagal, bukan usaha gagal, bukan tes PNS gagal, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Allah dan tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu dari dalam hati Una pengen mencari kebahagiaan, tetapi mencari kebahagiaan dengan cara kamu sendiri, sehingga kamu berpenampilan seperti itu dan live di TikTok. Dan ingatlah, lelaki yang baik akan melihat kamu itu sangat hina. Tetapi kalau lelaki yang buruk, yang hidung belang, mereka melihat kamu itu sangat beautiful. Karena kenapa? Karena di pikiran mereka, bagaimana kalau saya lepaskan dia punya baju begini, itu ada. Makanya bersyukurlah kamu, karena berapa banyak orang yang Allah berikan kecantikan tetapi tidak secantik seperti kamu. Ada orang yang pengen cantik seperti kamu, akhirnya dia tidak diberikan kecantikan dari Allah, dia pergi operasi plastik agar bisa mendapat kecantikan seperti kamu. Tetapi kamu Allah berikan kecantikan yang alami loh, tanpa skincare. Tapi kamu tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan ridho Allah dengan kenikmatan cantik yang Allah berikan kepada kamu. Kamu pengen dapat yang baik-baik, kamu pengen punya keluarga yang baik-baik. Makanya itu, mulai yang sekarang lakukan baik-baik, berpenampilan baik-baik, bicara baik-baik, berbuat baik-baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan maupun di akhirat. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Siapapun dia, kalau mau mencari kebahagiaan di luar ketaatan kepada Allah, demi Allah tidak akan dia bahagia. Siapapun dia, melainkan kehancuran yang kalian dapatkan. Dan semoga pertemuan kita berdua ini, mau live silakan, kamu mau live silakan, tapi live lah berpenampilan seperti ini, maka lelaki akan menghargai kamu. Ketika kamu live bertemu dengan satu orang laki-laki yang hidung belang, maka pasti dengan sendirinya akan dia tinggalkan kamu. Karena jika orang baik, maka Allah jauhkan dengan orang-orang jahat. Ketika kamu bertemu PKPK bertemu dengan wanita yang bukan wanita yang muslim dan dia tidak menutup aurat, buatlah challenge seperti itu. Bagaimana kalau kalah kamu pakai jilbab? Begitu. Karena faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Keburukan apapun yang kita buat di dunia ini, walaupun sekecil biji zarah, maka kita akan mendapat balasannya di akhirat. Sebaliknya juga begitu. Kebaikan apa yang kita perbuat di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Ya, jadikan media itu untuk mendapatkan amal dan amwal. Itu. Ya, bukan untuk mendapatkan amwal tetapi menghancurkan kita punya amal, jangan. Ya, tetap semoga pertemuan kita berdua ini karena Allah dan kita berpisah juga karena Allah,
disitulah Allah menentangkan ridha Allah kepada kita semua, dan Allah berikan kepahaman agama kepada kita semua. Dan saya selalu mendoakan, Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha, jadikanlah wanita ini wanita yang soleha. Semoga Allah mudahkan segala urusanmu, lancarkan rizkimu, dan memberikan kamu jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Oke, amin. Amin. Oke, selalu istiqomah ya. Kalau kamu pengen yang terbaik, berbuatlah baik-baik. Ya ibadi ana urid wa anta turid wa la yaqulu illa ma urid. Wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan, tetapi yang berlaku keinginanku, kata Allah. Dan barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa yang tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan letihkan, aku akan lelahkan mereka dalam mengejar keinginan-keinginan mereka, dan yang berlaku adalah keinginanku. Kamu mau mengejar keinginan kamu ini, tetapi dengan jalur yang salah. Akhirnya kamu harus buka-buka begitu, maka kamu akan dinilai buruk di pandangan laki-laki yang benar. Ya, tetaplah berpenampilan yang baik karena kamu calon ibu yang terbaik. Ya, tetaplah berbuat baik-baik karena kamu ini satu ketika kamu punya anak, kamu calon ibu yang pengen anaknya menjadi baik. Ingat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, ketika hukum dunia tidak berlaku, maka hukum Tuhan akan berlaku. Oke? Sukses selalu ya. Semoga dimudahkan semua rezekinya, ya. dilancarkan usahanya, dan Amin, diberikan jodoh amin. yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anjay. Tapi saya tidak terkesan. Biasa. Hari ini kita kelihatan dia cantik, tapi yakinlah 30 tahun ke depan nenek-nenek. Karena orang-orang tua dulu, nenek-nenek kita dulu, pada waktu zamannya itu mereka paling cantik. Begitu. Saya mungkin sekarang terlihat ganteng, tapi saya yakin 20 tahun ke depan itu lebih ganteng dari sekarang. Anjay. Itu teman-temannya. Kekurangan saya itu satu, teman-temannya, suka memuji diri sendiri. Karena kalau tunggu orang lain puji itu lama. Ya, hiburan buat diri saya itu suka memuji diri sendiri. Subhanallah, pembawaan Bang Loding yang ringan dan penuh humor membuat suasana diskusi terasa cair dan mudah diikuti. Namun di balik suasana yang santai itu, tersimpan pelajaran yang sangat berarti. Cara penyampaian yang tenang, tidak menghakimi, dan menggunakan bahasa yang sederhana membuat nasihat tersebut benar-benar mengena di hati. Hal ini terlihat dari respons wanita tersebut yang semakin terbuka hingga akhirnya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bang Loding. Bukan sekedar basa-basi, melainkan karena ia merasa mendapatkan pelajaran yang mungkin belum pernah ia dengar sebelumnya. Kita juga belajar bahwa perubahan adalah sebuah proses. Tidak semua orang langsung siap dalam satu waktu. Ada yang membutuhkan dialog, ada yang memerlukan waktu, dan ada pula yang perlu merenung lebih dalam. Hijab dalam hal ini bukan sekedar soal penampilan, tetapi bagian dari perjalanan iman yang membutuhkan kesadaran dan keikhlasan. Kita hanya bisa berharap dan mendoakan, semoga setelah diskusi ini, ia diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan apa yang telah ia pahami. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita saksikan kali ini membawa manfaat, menambah wawasan, dan menjadi bahan reningan bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.